wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dea Erina, NPM 286206105, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Nah, adik-adik, bertemu kembali ya dengan kakak dalam pembelajaran hari ini. Ada yang tahu tidak apa yang kita belajar hari ini? Ya betul, hari ini kita akan membahas tentang IPA tema 3 subtema 1 tentang bagian tubuh tumbuhan. Nah, adik-adik sudah tahu belum di sini bagian tubuh-tumbuhan itu apa saja dan tumbuhan itu apa sih? Nah, untuk mengetahui apa itu tumbuhan, yuk simak video berikut ini. Nah, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Nah, adik-adik, selain dari tumbuhan, di sini juga ada pengertian dari fungsi daripada tumbuhan. Nah, adik-adik sudah tahu belum fungsinya apa saja? Nah, fungsi tumbuhan bagi manusia di sini yaitu yang pertama ada sumber obatan herbal, sumber makanan, mengurangi polusi udara, penghasil oksigen, menjaga kualitas tanah, menjaga siklus air. Nah, di antara 6 ini sangat baik untuk tubuhnya manusia. Nah, adik-adik, di sini kita juga akan membahas tentang apa saja bagian-bagian pada tubuh tumbuhan. Nah, yang pertama ada daun, yang kedua ada bunga, yang ketiga ada buah, yang keempat ada batang, dan yang kelima ada akar. Nah, di sini juga tidak hanya pengertian besar saja, tetapi juga ada pengertian dari daun, bunga, buah, batang, dan juga akar. Ya adik-adik, kita lihat pengertian dari daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, itu dari pengertian dari daun. Nah, adik-adik juga harus tahu, daun itu memiliki jenis-jenis daun juga loh, tulang-tulang daun. Ada beberapa, adik-adik ada yang tahu belum? Ya, betul, ada 4. Yang pertama ada daun menyirip, yang kedua ada daun menjari, yang ketiga ada daun melengkung, dan yang keempat ada daun sejajar. Nah, yuk simak apa itu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Daun menyirip memiliki bentuk tulang berbasis sekilas bentuknya seperti susunan sirip ikan. Bentuk tulang daunnya juga teratur dan batang hingga ke ujung. Contohnya ada daun rambutan. Nah, juga daun rambutan ini memiliki sirip yang memiliki bentuknya seperti susunan sirip ikan. Nah, selanjutnya yang kedua ada daun menjari. Tanaman dengan jenis daun menjari biasanya memiliki ukuran tulang daun yang besar, bentuknya menyerupai jari-jari tangan. Nah, contohnya di sini kakak sudah menyediakan contohnya daun singkong dan daun pepaya. Nah, adik-adik pasti sudah pernah ya melihat apa itu daun singkong. Nah, semuanya pasti sudah pernah melihat apa itu daun singkong. Selanjutnya, ketiga ada daun melengkung. Jenis daun melengkung ini bentuknya garis-garis yang melengkung. Nah, contohnya di sini ada daun sirih dan daun teratai. Di sini kakak tunjukkan gambar ada daun sirih, dan pasti sini juga tidak samar-samar lagi ya apa itu daun sirih. Dan lalu selanjutnya kakak juga mempunyai yang terakhir yaitu yang keempat, daun sejajar. Daun sejajar memiliki bentuk tulang daun dalam garis yang sejajar. Tiap bagian ujung tulangnya menyatu. Nah, contohnya sini kakak ambil tuh daun pada tanaman padi. Di sini juga pasti adik-adik sudah tahu ya, padi itu sebagai bahan pokok makanan bagi manusia. Nah, di sini daun padi disebut dengan daun sejajar karena dalam garisnya itu sejajar. Nah, yang ketiga yaitu ada bunga. Bunga adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Nah, adik-adik, di sini juga itu untuk yang ketiga. Dan yang untuk yang keempat, adik-adik masih ingat tadi apa? Ayo. Nah, iya betul, buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Buah merupakan bentuk perkembanglanjutan dari bunga. Nah, ini adalah pengertian dari buah.
Nah, adik-adik, selanjutnya yang keempat yaitu kita akan membahas tentang batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, itu pengertian dari batang. Nah, selanjutnya yang terakhir, adik-adik masih ingat apa pengertian yang terakhir yang akan kita jelaskan sekarang? Ya, betul. Kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Nah, adik-adik, di sini juga kita akan membahas tentang ada dua akar, yaitu yang pertama adik-adik sudah tahu belum? Ya, yang pertama ada jenis akar tunggang, dan yang kedua ada akar serabut. Nah, adik-adik harus tahu ya pengertian dari akar tunggang dan akar serabut. Nah, oke, kita akan jelaskan yang pertama yaitu akar tunggang. Oke, yang pertama akar tunggang yaitu memiliki akar utama dari pangkal batang. Nah, adik-adik mungkin sudah pernah melihat ya contoh dari akar tunggang, ya seperti batang atau pohon cabai, batang rampai atau tomat. Itu dicontohkan seperti akar tunggang. Nah, kalau untuk akar serabut yaitu memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Nah, biasanya akar serabut ini dimiliki oleh batang-batang atau pohon-pohon yang besar ataupun sudah tua yang sudah lama terpijak di tanah. Oke, adik-adik, sekian dulu ya video hari ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.